Jadi tempat dari firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersuka cita. Bukan hanya kita sempat berkumpul, tetapi bersama Tuhan kita merasakan suasana bahagia seperti di dalam kerajaan surga. Kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucapan syukur kami persembahkan kepada Engkau untuk mengagungkan serta memuliakan Dikau Allah yang hidup, yang sudah memeliharakan kami. Kami tidak dapat membalas apa-apa kepada Engkau. Dan kalau sekarang kami berada di bawah kaki Dikau, ini pun hanya terjadi oleh karena kemurahan-Mu bagi kami. Engkau sudah memberikan waktu, memberikan kami perpanjangan umur, memberikan kami kekuatan, kesehatan. Sekarang kami ingin gunakan semuanya untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mengikut Engkau selama kami berada di bumi ini sampai kami masuk dalam kerajaan-Mu bersama Engkau kekal selama-lamanya Tuhan. Terima kasih. Pemberitaan firman-Mu segera akan disampaikan Tuhan. Hamba-Mu menyadari kekurangan, ketidakmampuan dalam menyampaikan firman seperti Tuhan yang Engkau sudah karuniakan kepada kami. Dengan kekuatan sendiri kami, hamba-Mu tidak mampu Tuhan. Tapi biarlah Engkau yang mengurapi dengan kuasa Roh-Mu yang suci, agar dalam penyampaian firman benar-benar menyatakan apa yang Engkau kehendaki dalam sidang jemaat-Mu. Dengan tidak rasa takut, dengan tidak rasa gentar, tetapi dengan keberanian dari Engkau Tuhan, untuk menyatakan kebenaran firman-Mu, menyatakan kehendak-Mu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Demikian juga kami sebagai umat-Mu Tuhan, menyadari ketidakmampuan kami untuk mendengar agungnya firman-Mu. Begitu agung, begitu sungguh-sungguh Engkau berbicara kepada kami. Kami tidak mampu untuk mendengar dengan kekuatan kami. Sebab itu biarlah Roh-Mu yang suci juga mengurapi kami, agar kami berkemampuan mendengarkan firman-Mu, mengerti dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat yang bisa mengganggu, menggoda perhatian kami akan firman-Mu Tuhan, kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami ikat, kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Biar urapan Roh-Mu yang suci tetap menguasai kami sekalian ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Salam sejahtera kami sampaikan kepada seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Siapapun kita yang berada dalam sidang jemaat pada pagi hari ini, salam sejahtera bagi kita sekalian. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan juga secara resmi atas nama sidang jemaat, para tua-tua pengerja-pengerja dari sidang jemaat Jalan Johor Lemahputro, menyampaikan selamat datang bagi keluarga Bapak dan Ibu Toteis bersama Ibu Febe yang sudah berada di tengah-tengah kami. Selamat datang, kesukaan di dalam hati kami. Tuhan yang mengetahui betapa besarnya berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami atas kunjungan Bapak dan Ibu bersama juga Ibu Febe yang berada di tengah-tengah kami dalam kesempatan ini. Kepada sidang jemaat, saya ingin memberitahukan, menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian bahwa sebagaimana saudara sudah melihat di tengah-tengah kita, Bapak dan Ibu Totei sudah berada untuk datang dalam pelayanan selama berada di Indonesia. Akan dimulaikan pada tanggal 3 sampai dengan tanggal 6 bulan Desember yang akan datang, merupakan pelayanan bersama dari hamba-hamba Tuhan dan sidang jemaat untuk kebaktian persekutuan Natal di Kamar Mempelai di Jakarta. Mereka berada di sini dan sudah sempat oleh kemurahan Tuhan yang diberikan dalam hati mereka sudah bersedia melayani pemberkatan dan peneguhan nikah dari seorang anggota gereja kita. Kebetulan dia adalah anak saya dan sudah melakukan tugas ini dengan sangat baik sekali. Kami merasakan berkatnya. Kami berterima kasih pula untuk itu.
Dan selama beberapa hari di sini sebelum kita berangkat bersama-sama ke Jakarta, Bapak dan Ibu Toteis akan mempersiapkan diri untuk pelayanan itu dalam menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian persekutuan. Baik Bapak Toteis maupun Ibu Toteis juga mendapat bagian dalam penyampaian firman khusus untuk kaum wanita pada satu kebaktian di antara 8 kebaktian yang akan diadakan di Jakarta. Untuk ini, saudaraku, pada minggu yang akan datang, kebaktian kita di sini merupakan kebaktian persekutuan Johor dan Lemahputro, sekaligus disertai dengan perjamuan suci yang merupakan jatahnya dari sidang jemaat Jalan Johor yang setiap bulan pertama, minggu pertama adalah merupakan kebaktian perjamuan suci. Saya sebenarnya merindukan pelayanan firman Allah dalam kebaktian itu akan disampaikan oleh Bapak Toteis. Tetapi saya sudah mendapat jawaban saat ini, kecuali nanti kita berdoa apa Tuhan merubah hati dari Bapak Toteis sehingga dia menyatakan untuk mengkonsentrasikan persiapannya untuk kebaktian Natal di Jakarta. Saya pun tidak berani untuk memaksakan kehendak kita. Tuhan juga yang bisa bekerja di dalam hati setiap hamba-hamba Tuhan. Tapi hati saya sesungguhnya merindu bahwa sebelum kita ke Jakarta, Bapak Toteis sempat menyampaikan firman Tuhan. Namun kita berdoa biarlah Tuhan yang akan memberikan dia firman, baik untuk kita di sini maupun untuk di Jakarta. Sebab sesudah dari Jakarta nanti Bapak dan Ibu Toteis kembali lagi bersama kita di sini di Surabaya dalam kebaktian Natal yang banyak akan diadakan sepanjang bulan Desember yang akan datang. Ada kebaktian kaum wanita dan saya sudah menyampaikan kepada bagian wanita untuk mempersatukan kebaktian wanita dan kebaktian wanula dalam satu kebaktian. Dan semoga, saya pun memang belum berbicara dengan Ibu Toteis, tapi semoga dalam kebaktian wanita itu akan dilayani oleh Ibu Toteis dan kita akan mengundang ibu-ibu yang lain dalam kebaktian Natal kaum wanita di tempat ini. Kita berdoa untuk semua ketetapan datang dari Tuhan juga. Demikian juga kita nanti akan mengadakan kebaktian Natal persekutuan Johor Lemahputro yang juga akan dihadiri oleh cabang-cabang dari GPT se-Surabaya pada tanggal 24 Desember yang akan datang. Kita adakan Natal persekutuan dalam sidang jemaat. Kita mengundang selain dari sidang jemaat Johor dan Lemahputro, kita juga mengundang hamba-hamba Tuhan dan bila memungkinkan bersama dengan anggota-anggota mereka akan kita adakan kebaktian bersama di tempat ini. Tenda sudah disiapkan, jika perlu kita tambah tenda lagi di sebelah agar dapat menampung jiwa-jiwa untuk kebaktian Natal yang akan diadakan pada bulan Desember yang akan datang di tempat ini. Saya pun dalam hal ini, sekalipun saya belum berbicara dengan Bapak Toteis, tapi hati saya merindu kebaktian itu dilayani, firman Allah dilayani oleh Bapak Toteis. Kita berdoa untuk semua ini agar apa yang menjadi kehendak Tuhan itulah yang kita terima, sebab pasti kalau itu menjadi kehendak Tuhan menjadi berkat dalam kita sekalian. Kita nyatakan saja kerinduan kita kepada Tuhan, biar Tuhan yang akan menetapkan segala sesuatu. Dan berkaitan dengan ini saya ingin menyampaikan sesuatu kepada sidang jemaat, memohon pengertian kita bersama. Selama Bapak dan Ibu Toteis, apalagi di hari-hari ini, berada di tengah-tengah kita. Mereka tinggal bersama keluarga Mulyono, tetapi karena hari-hari ini merupakan hari-hari persiapan, mereka membutuhkan konsentrasi, ketenangan yang sungguh-sungguh. Saya mohon pengertian kita sekalian untuk memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu Toteis dalam mempersiapkan diri, mempersiapkan firman. Kita tahan diri sedikit, jangan kita banyak mengganggu dengan kunjungan-kunjungan, dan apalagi kalau membawa masalah. Saya mohon supaya segala sesuatu apalagi sudah merupakan masalah, janganlah dulu disampaikan, tapi kita berdoa bersama-sama supaya setiap masalah bisa diselesaikan lewat firman.
Di setiap kali selama ini, sekalipun kesibukan begitu banyak, saya selalu menyediakan diri sebagai gembala untuk berada di tengah-tengah sidang jemaat, menyampaikan firman Tuhan secara terbuka, secara umum dalam setiap kebaktian. Dan pengalaman kita pada waktu-waktu yang lalu, justru firman Tuhan yang disampaikan dalam kebaktian secara umum itu dapat menyelesaikan, dapat menjawab pertanyaan, menyelesaikan masalah-masalah yang benar-benar hanya Tuhan yang mengetahui dan hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan. Sebab itu hargailah penyampaian firman Tuhan dalam kebaktian-kebaktian, baik kebaktian besar maupun sampai kebaktian di rumah-rumah, di kampung di mana kita berada. Firman-Nya yang menjawab setiap persoalan dalam hidup kita. Kalau kita dengar firman dalam kebaktian semacam ini, kalau saya menyampaikan firman semacam ini, saya tidak tahu masalah saudara. Saya tidak mencari tahu dulu masalah apa dalam rumah-rumah saudara. Tapi kalau firman Tuhan disampaikan menjawab masalah itu berarti yang menjawab itu benar-benar Tuhan, bukan manusia. Kalau saya sudah dengar dulu baru saya jawab, sedikit banyak perasaan saya, pikiran saya sudah turut berbicara. Tapi kalau saudara mendengar firman, sementara masalah saudara saya tidak tahu, firman itu menjawab masalah itu saudara harus yakini, sadari, itu jawaban dari Tuhan. Dengar itu, lakukan itu, saudara tertolong. Sebab itu saya sangat lebih menghargai saudara duduk mendengar firman daripada berkonsultasi. Sekalipun bukan saya melarang saudara berkonsultasi dengan gembala, tetapi yang jauh lebih bagus adalah saudara mendengar firman dalam kebaktian daripada kita berkonsultasi. Puji Tuhan. Kita akan lanjutkan pemeriksaan firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal yang pertama. Kita masih berada pada kitab Wahyu pasal yang pertama. Dalam pemberitaan-pemberitaan ini kita sudah banyak mendengar sebelumnya. Bapak dan Ibu Toteis banyak menyampaikan, terutama dalam kitab Wahyu ini. Sekarang kita ikuti kembali bagaikan domba gembalaan, domba yang digembalakan. Kita memama biak kembali apa-apa yang sudah pernah disampaikan, dan itu memberikan kita suatu vitamin dan sari makanan yang paling dibutuhkan oleh rohani kita. Puji Tuhan. Kita akan membaca sekarang ayat 17 sampai dengan ayat 20. Ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati. Ya. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Ya. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Ya. Dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ya, terus? Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Iya, puji Tuhan. Jadi ini bahagian terakhir dari pasal 1. Tetapi ini merupakan hal yang sangat penting sekali. Dalam ayat 13 sampai dengan ayat 16, Yesus secara pribadi menampilkan diri. Secara pribadi dia menampilkan diri dengan pakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dadanya berlilitkan ikat pinggang. Dia imam besar yang penuh belas kasihan. Dia tampil dalam pelayanan. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Dia tampil dengan mahkota kemuliaan, sebab
Rambut putih itu mahkota, dan dia duduk di atas api. Kursinya bagaikan api, tahtanya bagaikan nyala api. Dia tampil sebagai raja dalam kemuliaan dan kewibawaan penuh. Dia raja. Dalam ayat yang ke-15, kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Dia tampil dengan tangan, dia tampil dengan kaki dan suara. Ini suatu penghakiman. Dia tampil sebagai hakim yang maha adil, saudara-saudara. Kemudian dalam ayat yang ke-16, di tangan kanannya ia memegang ketujuh bintang, dan mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terbit. Ini tampilnya mempelai laki-laki. Tuhan, dia adalah raja, dia adalah mempelai laki-laki. Dengan sidang jemaatnya. Dalam ayat, sekarang ayat 17 sampai dengan 20. Ini bahagian untuk sidang jemaat. Suatu akibat penampilan Kristus dalam keadaan sebenarnya bagi sidang jemaat. Jadi kalau dia tampil, saudaraku, bukan tidak ada hasilnya, tapi sangat besar hasilnya. Dari ayat 17 sampai dengan ayat 20, sekarang jemaat ditampilkan oleh Tuhan. Jemaat ditampilkan oleh Tuhan juga dalam keadaan yang sama mulia seperti dia. Ada 7 bintang, ada kaki dian yang bernyala-nyala. Ini keadaan dari sidang jemaat yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Jadi kalau Yesus tampil sekarang, saudaraku, dalam firman-Nya, kalau Yesus tampil dalam firman-Nya, tujuannya adalah supaya sidang jemaat ditampilkan dalam keadaan bersinar, bercahaya. Dalam Filipi 2 dikatakan supaya sidang jemaat menjadi bintang-bintang di tengah-tengah bangsa yang gelap, sambil berpegang pada firman kehidupan. Sidang jemaat juga bagaikan kaki dian yang bersinar, yang bercahaya. Ada 2 tugas dari sidang jemaat, terutama disebut dalam kitab Wahyu. Ada 2 tugas dari sidang jemaat. Sidang jemaat bersaksi tentang mempelai laki-laki. Ini tugas pertama. Bagaikan pelita yang bercahaya. Itu sebabnya di dalam kebaktian, kesaksian ini harus dihidupkan. Kesaksian yang benar itu harus dihidupkan untuk memuliakan nama Tuhan. Kesaksian itu tujuannya nomor 1, memuliakan nama Tuhan. Itu nomor 1. Dan itu harus ada di dalam sidang jemaat. Sidang jemaat tanpa kesaksian itu sama dengan kaki dian tanpa sinar. Dalam sidang jemaat ada kesaksian-kesaksian hidup dari firman hidup yang kita terima. Sidang kehidupan rohani dari sidang jemaat dapat dilihat lewat kesaksian-kesaksian yang dialami oleh sidang jemaat. Kalau di dalam sidang jemaat tidak ada kesaksian, jemaat itu bagikan kaki dian, bagikan lampu yang mati. Tidak ada sinar. Tugas kedua dari sidang jemaat adalah mengundang. Marilah. Roh dan pengantin perempuan berkata, marilah. Mengundang. Sama. Ini 2 tugas sama beratnya, sama pentingnya, sama harus kita perhatikan. Kebaktian kita di Jakarta nanti, sekaligus kita melakukan 2 tugas ini. Kita bersaksi, tapi juga kita bertugas untuk mengundang. Memang orang-orang sudah menaruh perhatian untuk bisa datang di Jakarta. Kita tinggal di Surabaya, tetapi menjadi tuan rumah di Jakarta itu satu perkara yang besar, satu perkara yang berat buat kita.
Tapi kalau itu tugas dari Tuhan, kita tidak harus menolak, apalagi untuk mengabaikan. Perhatikan. Jadi sidang jemaat ini, sidang jemaat ingin ditampilkan oleh Tuhan. Tuhan ingin menampilkan sidang jemaatnya bersama pembukaan firman. Rasul Paulus menampilkan sidang jemaat di dalam pembukaan firman. Haleluya. Rasul Yohanes menampilkan sidang jemaat dalam penglihatannya, supaya sidang jemaat bersama Kristus benar-benar bisa ditampilkan, terutama bagi mempelainya. Jadi ayat 17 sampai dengan ayat 20 ini penampilan sidang jemaat. Saudara perhatikan dalam ayat yang ke-17, kekurangan yang dilihat dan harus diperhatikan oleh sidang jemaat adalah ukuran penyembahan. Ukuran dari penyembahan. Sidang jemaat yang nanti ditampilkan itu adalah sidang jemaat yang sudah berada pada puncak ukuran penyembahan. Jadi kalau Yesus tampil itu maunya apa? Dalam Bible Study saya sudah jelaskan. Kalau Yesus menampakkan diri itu untuk disembah. Kalau kita bisa melihat penampilan Yesus dalam firman-Nya, itu menggairahkan kita untuk suka menyembah Dia. Waktu Yesus lahir, Dia dilahirkan. Tugas umat manusia yang melihat Dia menyembah. Gembala-gembala menyembah. Maryam dan Yusuf menyembah, bukan cuma menyembah, tetapi menaruh segala apa itu di dalam hatinya. Menyimpan di dalam hatinya. Orang Majus menyembah Tuhan waktu Yesus lahir. Penampilan Yesus untuk disembah. Waktu Yesus mati, pengakuan suatu penyembahan terjadi. Baik orang yang disalibkan bersama Dia maupun pimpinan-pimpinan yang sempat memutuskan dan menyalibkan Yesus. Mereka memukul-mukul dada mereka. Suatu pengakuan bahwa Yesus itu adalah Allah. Waktu Yesus mati ada penyembahan. Waktu Yesus bangkit dari antara orang mati ada penyembahan. Maryam dia berkata Rabuni. Ia ingin bukan hanya menyembah, tetapi ia ingin menjamah Tuhan. Tapi Tuhan katakan tunggu, sebab aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Kamu pergi beritakan kepada saudara. Jadi kita lihat pada poin-poin penting yang ada pada Yesus, selalu menampilkan pribadi untuk disembah. Waktu Yesus dia naik ke dalam kerajaan surga, saudaraku, murid-murid menatap Dia. Sementara Yesus naik ke surga, mereka begitu tercengang-cengang melihat suatu pandangan yang ajaib, di mana seorang bisa diangkat sampai di awan-awan, dan awan menutup dan mereka tidak bisa melihat lagi. Saudara dengar apa yang Alkitab katakan dalam Kisah Rasul, mengatakan mereka kembali dengan keheran-heranan akan kejadian itu, dan mereka masuk di dalam bait Allah menyembah terus menerus. 10 hari mereka menyembah. 10 hari mereka menyembah sampai Roh Kudus turun. Yesus tampil untuk menyembah. Jadi kalau kita lihat dalam poin-poin ini, waktu Dia lahir, waktu Dia mati, waktu Dia bangkit, waktu Dia naik ke sorga, terjadi penyembahan yang luar biasa. Saudaraku, kita berada pada satu event yang paling besar. Kita sekarang berada pada event yang paling besar, yaitu akan memandang Dia yang datang kembali. Ini suatu kejadian besar. Kita mendapat kesempatan untuk memandang Dia yang akan datang. Apa yang harus kita lakukan di situ? Suatu penyembahan. Saya sangat yakin ini. Kalau kita merindukan hari kedatangannya, pasti kita suka menyembah Dia. Itu satu tanda orang menanti kedatangan Tuhan.
Dan penyembahan ini akan meningkat sampai pada ukuran untuk kita cocok layak menjadi orang yang memandang Dia di hari kedatangannya dalam kemuliaan sama seperti Dia. Yohanes seorang mengasihi Tuhan. Rasul Yohanes seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan dan mengajarkan tentang kasih Allah. Saudaraku, kalau kita lihat dalam ayat 9. Coba lihat dalam ayat 9, kita baca. Ayat 9, pasal 1, Wahyu pasal 1 ayat 9. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, Ya. dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Ya, tabernakel. Coba tolong tabernakel. Dalam ayat 9 ini kondisi rohani dari Rasul Yohanes. Dia berada di pulau Patmos oleh karena firman Allah, meja roti sajian. Ya, ini nomor 1. Kemudian oleh karena kesaksian yang diberikan oleh Yesus, kaki dia. Hanya ada 2 alat. Dia berada pada kondisi 2 alat. Meja roti sajian dan kaki dia. Padahal di dalam ruangan suci ada 3 alat. Alat yang ketiga tidak disebutkan. Tidak disebutkan ada penyembahan. Hanya ada 2 hal. Hanya meja roti dan kaki dia. Tidak disebutkan penyembahan. Dan memang dalam ayat-ayat berikut sedikitnya masih 2 kali lagi disebutkan semacam ini. Tapi di sini kita lihat kondisi rohani dari Rasul Yohanes di saat ayat 9 hanya berada pada 2 alat, yaitu meja roti sajian dan kaki dia. Berarti dia ada kekurangan. Dia kekurangan, dan ini kekurangan besar. Ini bukan kekurangan kecil, kekurangan besar. Dan saya perlu sampaikan ini, dan saya memang menggunakan istilah ini bukan hanya basa-basi, tapi ini kekurangan besar supaya sidang jemaat tahu, saudaraku, bahwa kekurangan yang ada pada Rasul Yohanes ini adalah kekurangan tentang alat yang ketiga ini. Itulah mezbah dupa. Bukan berarti dia tidak menyembah. Dia menyembah, tetapi belum sampai pada puncak, sehingga belum bisa ditampilkan sebagai penyembah yang benar dan di dalam Roh El Kudus. Banyak kekurangan. Sudah lihat suatu masalah besar yang terjadi dalam sidang jemaat. Nah, ini yang tidak pernah diperhatikan. Jemaat sekarang ini pada umumnya memperhatikan kebaktian umum. Itu diperhatikan. Dan bukan berarti kalau saya bicara ini bukan berarti tidak perlu kebaktian umum. Perlu. Kita sudah memperhatikan kebaktian umum. Kebaktian Bible study kita sudah memperhatikan. Tapi sekarang bagaimana kebaktian doa? Bagaimana kebaktian doa? Pada umumnya di dalam gereja Tuhan sekarang ini, kebaktian yang paling kecil adalah kebaktian doa. Kebaktian umum bisa 100 orang. Kebaktian Bible study mungkin 60 orang mulai merosot. Tapi kalau kebaktian doa mungkin hanya 10 atau 20 orang. Itu pada umumnya di gereja-gereja. Perbandingannya kira-kira demikian. Kebaktian yang paling kecil, yang paling kurang dan memang diabaikan adalah kebaktian doa. Diringankan. Ini kebaktian apa? Kebaktian doa. Oh ya biar aja. Kalau kebaktian umum kita datang. Sekali lagi itu bagus. Kalau Bible study, oh penting supaya kita banyak memperdalam tentang Alkitab. Itu bagus. Tapi bagaimana sikap kita tentang kebaktian doa? Tadi saya katakan ini suatu masalah yang tidak pernah dipikirkan dalam gereja Tuhan. Sampai dengan hamba Tuhan.
Kalau saya bicara ini untuk saya. Seringkali kalau Bidstone, cuma Bidstone kasihkan orang aja. Cuma Bidstone. Kalau kebaktian umum saya harus melayani. Kalau kebaktian Bible Study saya harus. Tapi kalau hanya Bidstone ya kasih saja. Bukan soal kasihnya itu, tetapi sikap mengecilkan kebaktian doa. Padahal dalam ukuran kehidupan rohani itu justru kekurangan besar. Itu kekurangan besar. Rasul Yohanes, siapa tidak tahu Rasul Yohanes seorang besar, seorang rasul yang besar. Tapi hanya sampai dengan ayat 9 Rasul Yohanes tetap berada dalam kekurangan, dan ini kekurangan besar. Sebab baca di dalam Wahyu pasal 11, kekurangan besar itu akibatnya besar sekali. Wahyu 11 ayat 1 dan ayat 2. Ini akibat. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalam. Orang bukan hanya yang menyembah, tetapi orang yang ikut menyembah. Orang yang beribadah, ibadah penyembahan ini diperhatikan oleh Tuhan untuk diukur. Jadi nanti yang diukur bukan seberapa banyak kita mengetahui ayat-ayat, bukan itu yang diukur. Tapi yang diukur oleh Tuhan adalah setinggi mana, sejauh mana, sedalam mana kita sudah berdoa, kita melakukan ibadah dalam penyembahan. Itu yang diukur. Ada ukuran yang ditentukan oleh Tuhan. Ayat 2. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan pada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ya, ini akibat. Kalau penyembahan itu tidak mencapai ukuran, sekalipun ada penyembahan, tetapi tidak mencapai ukuran yang ditetapkan oleh Tuhan di dalam firman-Nya, akibatnya ini, kehidupan itu diserahkan untuk diinjak-injak. Itu berarti mengalami siksaan selama 42 bulan lamanya. Itu sama dengan 3,5 tahun. Untuk apa siksaan itu? Untuk memenuhi ukuran penyembahan kita. Ukuran penyembahan yang masih kurang. Sebab suatu penyembahan itu berarti suatu proses perobekan daging. Suatu penyembahan adalah suatu proses perobekan daging sampai daging tidak bersuara. Ini masih harus dikejar. Di mana kesempatan terakhir di zaman 42 bulan lamanya, 3,5 tahun, kesempatan untuk daging ini mengalami siksaan supaya dia tidak bersuara. Dan kalau dia tetap memihak kepada Tuhan, daging ini akan dipancung. Kepala itu dipancung, berarti mati. Sampai daging ini mati, tidak bersuara. Tetapi maut tidak berkuasa atas hidup ini. Maut tidak berkuasa. Dia akan dibangkitkan. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 4, orang ini akan dibangkitkan. Sebab maut tidak berkuasa. Pedang tidak berkuasa untuk mematikan orang ini. Dia akan dibangkitkan dan duduk memerintah. Memerintah dengan Kristus 1000 tahun lamanya. Mereka yang dibangkitkan ini adalah bagian tubuh Kristus yang tidak ikut dalam pengasingan di padang belantara. Mereka akan disatukan. 1 Timotius pasal 4 mulai ayat 13. Mereka yang hidup atau kita yang hidup dan mereka yang mati itu akan disatukan. Pertemuan di awang-awang yang permai. Ini mempelai. Ini mempelai. Ada tempat
dari satu kehidupan yang mempertahankan Kristus dalam kehidupan. Jadi kita lihat suatu kekurangan ini sebenarnya Tuhan sudah memberikan kita kesempatan. Tidak perlu masuk antikris, tidak perlu. Kalau kita sudah meningkatkan penyembahan kita di hari-hari ini, tidak perlu kena aniaya antikris, tidak perlu. Lebih baik kita masuk dalam penyembahan, dalam urapan Roh Kudus, dalam urapan yang sesungguhnya. Tadi malam dalam kebaktian kaum muda saya mengalami berkat Tuhan begitu besar, di mana urapan itu turun, urapan Roh Kudus, urapan yang sesungguhnya. Sempat saya terangkan di kaum muda dan mereka mengalami urapan untuk mengangkat satu kehidupan dalam penyembahan. Kita kembali di dalam Wahyu pasal 1 ini, ayat 9. Rasul Yohanes, kondisi Rasul Yohanes kalau hanya sampai pada ayat 9 benar-benar masih kurang. Itu sebabnya mulai ayat 13 sampai dengan ayat 16, ayat 13 sampai ayat 16 Tuhan menampakkan diri. Tuhan menampakkan diri kepada Rasul Yohanes dalam kondisi punya firman, punya kesaksian. Sekarang dia memandang Yesus tampil di hadapannya dalam keadaan yang sebenarnya. Di waktu Yesus nanti akan datang kembali, keadaan ini akan dia lihat, dan waktu ia lihat, ia menyembah. Coba baca ayat 17. Ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ya, kita lihat di sini ayat 17. Setelah Yesus menampilkan diri, kekurangan dari Rasul Yohanes segera diisi oleh Tuhan. Kekurangan dari Rasul Yohanes, tidak ada penyembahan, ini diisi. Di Wahyu pasal 1 ayat 17, kekurangan besar itu diisi oleh Tuhan dengan memberikan kesempatan Rasul Yohanes tersungkur. Istilah tersungkur ini, istilah tersungkur bukan hanya jatuh begitu saja, tetapi ini istilah penyembahan, mengantar kandung arti penyembahan sampai pada ukuran. Apa ukurannya? Dia sama seperti orang mati. Sama seperti orang mati artinya pikirannya tidak berkuasa lagi, emosinya tidak berkuasa lagi, perasaannya tidak berkuasa lagi, daging tidak berkuasa lagi. Ini seperti orang mati. Dia masih hidup, dia masih hidup, dalam tubuh dia masih hidup, tetapi dalam tubuh yang daging tidak berkuasa lagi. Dia sujud di bawah kaki Tuhan, dia tersungkur di bawah kaki Tuhan. Ini ukuran puncak dari penyembahan, sampai daging tidak bersuara lagi. Ini kekurangan dari Rasul Yohanes dinyatakan. Saudaraku, menjelang hari Tuhan akan menyatakan, akan datang kembali. Tuhan sekarang menyatakan dirinya dalam pengalaman hidup kita bersama firman Allah. Untuk apa? Untuk kita menyembah Allah. Penyembahan ini ditingkatkan, baik penyembahan bersama maupun penyembahan secara pribadi, maupun kita masuk dalam proses perobekan daging ini. Untuk mengerti, setiap kali Tuhan izinkan kita masuk dalam proses perobekan daging, itu suatu penyembahan untuk meningkatkan kehidupan rohani kita menjadi sama seperti Dia, sehingga waktu nanti kita ditampilkan di hadapan Tuhan, 3 alat lengkap. Mezbah, dupa ada, meja atau meja roti sajian ada, kaki dian emas juga ada, lengkap sebagai tuntutan Tuhan terhadap gereja di akhir zaman.
3 macam kebaktian, 3 macam ibadah kita. Semua saudaraku benar-benar kita miliki. Seperti kita memiliki firman, seperti kita memiliki Roh El Kudus, demikian kita memiliki penyembahan. 3 macam kebaktian saudaraku dalam sidang jemaat harus jelas. Sejauh mana kita sudah sampai dalam ibadah itu. Sebab itu nanti akan diukur oleh Tuhan. Kita akan diukur oleh Tuhan. Jadi saudaraku dalam ayat 17 sampai dengan ayat 20, Tuhan menampilkan gereja Tuhan, saudaraku, yang dalam kondisi rohani. Dari sidang jemaat. Jadi kita bisa melihat di sini bagaimana Tuhan ini sedang memproses kehidupan kita, dan kondisi rohani ini saudaraku nanti akan diterangkan dalam ayat pasal 2 dan pasal 3. Kondisi rohani ini nanti akan proses peningkatan kondisi rohani ini akan dijelaskan dalam surat. Sebab itu yang merupakan tanggung jawab Rasul Yohanes setelah dia melihat saudaraku dia berada di Pulau Patmos itu, dan dalam kondisi ayat 9 itu Tuhan tunjukkan masih ada tugas selain dari dia. Sidang jemaat juga masih dalam kekurangan. 7 sidang jemaat juga masih dalam kekurangan. Tugas Rasul Yohanes untuk mengangkat kondisi sidang jemaat ini. Sebab itu surat ditulis kepada 7 sidang jemaat. Surat ditulis itu dalam pasal 2 dan 3. Saya belum akan terangkan itu sekarang ini. Saya hanya menunjukkan garis besar dari ungkapan ini. Jadi kalau Yesus tampil ini, saudaraku, supaya kita menyembah Dia, mempersiapkan diri di hari kedatangannya, sudah menjadi penyembah yang benar. Sudah menjadi orang yang memiliki firman, sudah menjadi orang yang memiliki kesaksian yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Ini harus merupakan kondisi dari gereja Tuhan. Jadi ini suatu akibat besar kalau kita tahu manfaatkan itu saja. Kalau kita dapat memanfaatkan kesempatan ini, betapa indahnya. Setiap kesempatan kita aktif dalam sidang jemaat, bersama dalam kebaktian, bersama dalam pelayanan, juga semacam pelayanan nanti ke Jakarta. Sedikitnya kita mendapat kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Sedikitnya itu. Dan saya percaya bukan hanya itu Tuhan akan berikan. Tuhan akan berikan kita firman. Bukan cuma itu yang Tuhan akan berikan. Tuhan berikan kita penyembahan. Dari hari-hari ini kita masuk oleh karena kesempatan kegiatan di Jakarta ini, kita terdorong untuk suka menyembah Allah. 60 hari berpuasa. Setiap hari ada puasa. 60 hari. Setiap hari ada puasa. Setiap jam ada doa. Sampai pelak. Itu saudaraku berkat yang Tuhan berikan kepada sidang jemaat. Dan terima kasih kepada Tuhan kalau kita bisa manfaatkan ini. Jadi sebelum kita masuk dalam kebaktian, kita sudah mendapat berkat dari Tuhan lebih dahulu. Kita sudah menyembah Tuhan, sudah berkorban, banyak pengorbanan. Dan itu suatu persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan. Itu berkat. Itu berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita terlibat dalam berpuasa, kita terlibat dalam berdoa. 60 hari kita dicanangkan untuk berdoa dan berpuasa. Setiap hari ada doa, setiap jam ada doa, setiap hari ada puasa. Bukan untuk membanggakan diri, tapi kalau saya katakan sebagai suatu kesaksian bahwa itu berkat. Itu berkat. Jemaat yang menerima tugas ini dengan hati yang sungguh-sungguh pasti mengalami dalam perasaannya, dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, dalam nikahnya suatu berkat dari Tuhan. Lakukan. Ada kesaksian-kesaksian nanti.
ada kesaksian, ada firman Allah. Jadi di hari-hari ini Tuhan sedang melatih sidang jemaat. Kita sedang dilatih oleh Tuhan supaya kita menjadi orang-orang yang nanti tampilnya Yesus akan menjadi orang yang bersama dengan Dia. 1 Tesalonika pasal 4, bersama dengan Dia di awang-awang yang permai. Bukankah satu hal yang sangat indah yang tidak mungkin kita dapatkan dari dunia ini? Kita hanya mendapat itu dari Tuhan. Bahwa kita ditingkatkan oleh Tuhan. Di hari-hari ini penyembahan ditingkatkan oleh Tuhan sampai memenuhi ukuran. Sebab waktu Yesus datang, semua harus ada pada ukuran. Yang mati harus berada pada ukuran penyembahannya juga. Yang masih hidup, yang disingkirkan di padang belantara, semoga kita di situ. Biar kita percaya kita bersama di situ untuk diangkat nanti. Bertemu mereka yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan lebih dahulu. Kemudian kita yang masih hidup akan diobakan dan ada pertemuan besar di udara. Kristus akan turun dari surga menjemput kelompok ini. Yang mati dibangkitkan, yang hidup diobakan. Satu pertemuan di udara, Kristus sebagai kepala. Itu mempelai. Itu pengajaran yang diajarkan baik oleh Bapak Pendeta Van Hessel, oleh Bapak dan Ibu Toteis, almarhum Bapak Pendeta Injiono mengabarkan itu. Kita sekarang juga mengabarkan tentang pertemuan di udara itu. Ini pengajaran yang harus kita perhatikan, saudara-saudara. Yang kedua, akibat yang kedua. Jadi akibat pertama, gereja Tuhan diangkat sampai pada kesempurnaan. Kalau Yesus menampilkan diri sekarang dalam firman, itu maksudnya supaya gereja Tuhan ditingkatkan sampai pada kesempurnaan. Gereja Tuhan ditingkatkan sampai pada kesempurnaan. Yang kedua, ayat yang ke-18. Yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Tuhan menunjukkan satu dasar yang kuat. Satu dasar yang kuat dari gereja Tuhan. Satu dasar yang kuat dari gereja Tuhan. Jadi gereja Tuhan itu bukan ditampilkan hanya sempurna. Tapi gereja Tuhan itu ditampilkan dalam kekuatan yang maksimal. Kekuatan yang tidak terkalahkan. Dan memang penyebutan dari sidang jemaat nanti akan disebutkan yang menang. Yang menang. Jadi tidak ada yang kalah di situ. Semua yang menang. Barang siapa yang menang, barang siapa yang menang, barang siapa yang menang. Sampai dengan musuh yang terakhir. Musuh yang terakhir itulah maut dikalahkan. Sehingga mempelai wanita ini, mempelai wanita bukan mempelai yang dikalahkan oleh maut. Maut itu bicara tentang kematian yang kedua, tentang penghukuman. Di dalam tubuh Kristus, dalam gereja Tuhan yang berkemenangan, tidak ada pengaruh maut. Tidak ada. Jadi kalau saya bicara tentang tubuh mempelai ini tidak dikuasai oleh maut, itu bukan berarti kematian biasa. Tubuh ini mati dikuburkan, bukan bicara soal itu. Yesus pun mati. Dia dikuburkan tetapi bangkit. Itu suatu proses. Kita mendapat proses yang diberikan oleh Tuhan. Mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus. Tanda ini ada, saudaraku.
Tetapi maut yang kedua itulah penghukuman kekal, tidak berkuasa. Sebab gereja Tuhan ditandai dengan kemenangan. Gereja Tuhan ditandai dengan kemenangan. Ini harus kita yakini sungguh-sungguh. Kalau Kristus ada tanda mati dan hidup. Lihat, aku hidup, aku telah mati. Ada tanda mati dan hidup. Bagi kita yang masih hidup sampai ia datang, mendapat kesempatan disingkirkan di padang belantara. Untuk apa? Untuk juga mengalami suatu proses yang sama dengan proses mati dan bangkit. Hanya di sana disebutkan suatu keobahan, suatu perubahan. Sampai nanti saatnya perubahan dalam sekejap mata. Tidak ada lagi yang harus diubahkan, semua sudah menjadi baru. Proses perubahan dengan proses mati dan bangkit itu sama. Itu sama. Itu berada juga di dalam firman Allah. Berada juga dalam Roh Kudus. Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Itu juga akan memberikan hidupmu semasa kita masih dalam tubuh ini. Roh itu sudah bekerja dalam Roma pasal 6 itu jelas diterangkan. Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati juga akan menghidupkan tubuhmu yang fana itu. Puji Tuhan. Jadi ini suatu proses yang perlu dilihat bukan dari perasaan kita, bukan dari logika kita. Saya harus mengaku saya di hadapan Tuhan. Dan untuk kesekian kalinya sampai sekarang juga saya mengaku di hadapan. Saya pernah berpikir mengenai hal ini lewat logika saya dan hampir saya tersesat. Tapi Tuhan kembalikan pada dasar berpikir, pada dasar firman. Jadi kita datang kepada Tuhan yang sungguh-sungguh. Tuhan mau tampilkan jemaat ini bukan hanya sempurna, tetapi dalam kekuatan penuh. Dalam suatu kekuatan penuh yang menang atas segala musuh. Berulang kali saya sudah katakan musuhnya Tuhan juga adalah musuhnya gereja. Nomor 1 persahabatan dengan dunia. Itu musuh. Yakobus 4 ayat 4. Persahabatan dengan dunia. Nomor 2 daging. Itu seteru Allah. Itu juga seteru gereja. Roma 8 ayat yang ke-7. 6, 7 dan selanjutnya. Yang ketiga adalah maut. Dalam Alkitab dalam 1 Korintus 15 disebut itu musuh yang terakhir. Itu maut. Itu dikalahkan. Oleh Tuhan katakan, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itu berarti suatu kemenangan. Dari gereja Tuhan ini menerima kekuatan penuh dan berkemenangan. Jadi gereja Tuhan bukan hanya ditampilkan sempurna, tetapi ditampilkan dalam kekuatan penuh dan berkemenangan. Puji Tuhan. Kemarin kita melihat apa artinya kemenangan ini. Pengalaman apa tentang kemenangan? Kemenangan itu apa nanti? Dalam Matius pasal 16. Injil Matius pasal yang ke-16. Injil Matius pasal yang ke-16. Injil Matius pasal yang ke-16. Kalimat yang sama pernah disebutkan oleh Tuhan. Pernah dikatakan oleh Yesus di saat dia masih belum mati. Dia masih berada di bumi ini. Injil Matius pasal yang ke-16. Injil Matius pasal yang ke-16. Ayat yang kita baca saja seluruh ayat ini supaya kita dapat gambaran jelas. Saya tidak mau terburu-buru lalu membuat kesempatan saudara tidak mengerti, tapi kita mau gunakan waktu. Ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi,
ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia Ya, itu? siapakah anak manusia? Seakan Tuhan ingin menampilkan dirinya dalam keadaan yang sebenarnya. Tuhan ingin menampilkan diri dalam keadaan yang sebenarnya. Seperti yang terjadi dalam kitab Wahyu pasal 1. Tuhan ingin itu. Terus? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Ya, Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Mereka lihat kebesaran. Tuhan ini Raja Agung. Tetapi hanya Yohanes Pembaptis. Yesus belum ditampilkan dalam keadaan yang sebenarnya. Terus? Ada juga yang mengatakan Elia. Ada yang mengatakan Elia, nabi yang sangat berkuasa. Kalau hanya melihat kuasanya, kalau kita melihat Yesus hanya kuasanya, belum kita melihat keseluruhan, kegenapan seluruhnya dari Yesus Kristus. Hanya kuasanya saja kalau kita lihat dia adalah Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Kalau hanya kita katakan dia Yeremia atau salah seorang nabi, kita melihat bagaimana dia bisa bernubuat, menyampaikan firman nubuat. Kalau hanya itu, kita belum memandang Yesus dalam penampilan lengkap seperti yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Terus? Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, Ya. Terus? engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Terus? Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Ya, perhatikan. Di sini Tuhan tidak menggunakan bukan manusia yang mengatakan, tetapi yang menyatakan. Mengatakan dan menyatakan itu lain. Jadi Petrus bukan hanya mendengar, tapi dia melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Tuhan yang menyatakan. Seperti Yohanes, terima kasih, duduk dulu. Seperti Yohanes di Pulau Patmos, dia tidak hanya mendengar, tetapi dia melihat. Dalam ayat yang ke-12 Wahyu pasal 1, dia berpaling untuk melihat suara. Jadi suara itu bukan hanya dia dengar, tapi dia lihat wujud. Di sini saudaraku, Tuhan katakan kepada Petrus, bukan manusia yang menyatakan. Jadi bukan hanya suara yang ia dengar, tetapi wujud yang ia lihat. Menurut kamu siapa aku? Menurut kamu siapa aku ini? Petrus melihat pernyataan. Melihat wahyu penampilan Kristus secara lengkap seperti yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Sama. Kemudian dia menjawab. Dari jawabannya Tuhan mengakui. Petrus melihat Tuhan. Bapa di sorga menyatakan itu. Apa jawaban dari Simon Petrus? Apa jawaban Simon? Engkau adalah Mesias. Itu jawaban. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dari jawaban ini kita bisa melihat Yesus dalam keadaannya segenapnya. Mesias itu artinya yang diurapi. Mesias itu artinya yang diurapi. Petrus melihat Yesus adalah yang diurapi. Di dalam Alkitab, saudaraku, dalam masyarakat Yahudi, umat pilihan Tuhan, yang diurapi dengan minyak urapan ada 3 macam. Pertama, raja. Raja diurapi dengan minyak. Pengangkatan raja diresmikan dengan pengurapan dengan minyak. Yesus yang diurapi berarti dia juga seorang raja. Dan nanti dia akan menjadi raja di atas segala raja. Dia akan ditampilkan demikian. Jadi kalau Petrus mengatakan engkau Mesias, berarti dia melihat Yesus adalah raja di atas segala raja.
yang duduk di atas tahta Daud yang tidak akan berkesudahan. Ini nomor satu. Nomor dua yang diurapi adalah imam. Imam besar. Harun diurapi untuk jadi imam. Sebelum dia melayani dia diurapi. Saudara-saudara, sebelum melayani sudah mengalami urapan dengan penumpangan tangan. Semua imam-imam, sangkor musik, semua mengalami penumpangan tangan oleh gembala. Supaya melayani urapan itu. Yesus dia imam besar. Dia imam besar menurut peraturan Melkisedek. Petrus lihat itu. Yesus dia adalah imam. Dia diurapi. Dia seorang imam yang melayani Tuhan. Dia hamba. Yang kedua. Yang ketiga yang diurapi adalah para nabi. Ini diurapi. Para nabi-nabi. Perantara antara Allah dan manusia. Itu nabi. Nabi ini menerima firman dari Allah. Dia sampaikan kepada manusia. Dia menerima dari manusia segala sesuatu dan disampaikan kepada Tuhan. Permohonan-permohonan disampaikan seorang nabi. Yesus juga seorang perantara antara Allah dan manusia. Dia pun Allah, dia pun manusia juga. Yesus Kristus. Jadi 3 kondisi dari Tuhan. Dilihat oleh Rasul Petrus sama seperti dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. 3 sudah ada, ya. Kalau saudara cocokkan dengan surat kitab Wahyu sudah akan lihat persamaan ini. Tapi malam ini, pagi hari ini saya tidak bicara soal itu. Sekarang yang keempat, sifat yang keempat. Selain dari dia yang diurapi, ini semuanya saudaraku dalam keadaan sebagai manusia. Ada manusianya, raja itu, saudaraku, hamba itu manusia juga, nabi ini manusia juga. Tapi yang keempat ini, Rasul Petrus dia berkata kepada Tuhan, Engkau anak Allah yang hidup. Ini yang keempat. Engkau anak Allah yang hidup. Engkau anak Allah yang hidup. Rasul Yohanes juga melihat itu. Satu kehidupan dengan dari mulut keluar pedang, wajah bersinar seperti matahari terik. Ini bukan manusia, ini Allah. Ini mempelai laki-laki. Rasul Petrus melihat ini. Rasul Petrus melihat hal ini. Rasul Petrus melihat, engkau adalah Mesias. 3 keadaan dari Yesus dia lihat. Tapi waktu dia katakan, engkau anak Allah yang hidup, 4 keadaan lengkap. Petrus melihat keadaan dari Yesus Kristus. Sampai di situ sudah lihat apa yang Tuhan katakan. Mari kita baca Matius pasal 16 ayat 18. Dan aku pun berkata, atau ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, ya, melainkan Bapakku yang di surga. 18. Dan aku pun berkata kepadamu. Aku pun berkata kepadamu. Engkau adalah Petrus. Ya, engkau adalah Petrus, perhatikan. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Ya, di atas batu karang ini. Di atas batu karang, di atas pengakuan yang begitu kuat. Atas dasar penampilan atau pernyataan Kristus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, alam maut tidak akan menguasainya. 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Ya. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ya, 20. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Ialah Mesias. Jadi kita lihat, saudaraku, perkataan yang disampaikan oleh Yesus kepada Yohanes sudah pernah disampaikan kepada Rasul Petrus. Di atas batu ini aku akan mendirikan jemaat.
jemaat yang berkemenangan, jemaat dengan kualitas yang sangat kuat, prima. Puji Tuhan. Memang di dalam kesibukan di hari-hari ini, dalam kesibukan manapun seringkali kita tergoda, seringkali kita diganggu dengan kelelahan, dengan berbagai-bagai macam. Tapi biar kita berseru kepada Tuhan, sebab ada janji Tuhan. Orang menanti-nantikan Tuhan. Tuhan selalu memberikan kekuatan bagaikan burung nasar. Kalaupun lari dia tidak lelah, dia berjalan dia tidak akan sampai jatuh dan kemudian tidak berdaya apa-apa. Gereja Tuhan ditampilkan. Gereja Tuhan ditampilkan dalam keadaan kondisi prima. Ini yang dikatakan, ini yang ditampilkan, ini yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Kondisi dari jemaat bukan hanya sempurna, tetapi kondisi jemaat dalam keadaan kuat, prima, tidak terkalahkan. Dalam keadaan tidak terkalahkan. Saya mau tunjukkan, mengapa jemaat itu tidak terkalahkan. Mengapa jemaat itu tidak terkalahkan. Ini yang perlu saya memberitahu kepada sidang jemaat ini. Mengapa jemaat itu tidak terkalahkan? Karena jumlahnya banyak. Hanya karena jumlah banyak, kita masih bisa dikalahkan. Jadi kita jangan merasa puas. Oh, jiwa-jiwa banyak, jumlah gereja, jumlah anggota besar, kita tidak bisa dikalahkan. Bukan di situ letak kemenangan dan kekuatan dari gereja Tuhan. Bukan karena kita besar, karena kita mungkin mayoritas. Bukan di situ letak kemenangan dari gereja Tuhan. Bukan di situ. Wah, kita punya harta, kekayaan banyak. Seperti jemaat Laodikia, dia berharap pada kekayaannya, dan kemudian dia tidak perlu lagi Tuhan, dia lupa Tuhan. Tuhan katakan, kamu terbuang, kamu miskin dan melarat, tidak punya pengharapan. Jadi kalau kita hanya mempunyai harta benda, kita katakan kita tidak terkalahkan. Masih ada orang yang lebih kaya dari kita. Mungkin kita katakan kita pandai, punya cara, punya satu sistem hidup yang tidak mungkin bisa dikalahkan. Cara dan sistem manapun yang kita miliki, masih ada cara dan sistem yang lebih canggih yang bisa mengalahkan kita. Kalau begitu, apa yang membuat gereja Tuhan tidak terkalahkan? Dan iblis tahu itu. Dengarkan baik-baik. Iblis tahu itu. Kenapa gereja Tuhan tidak bisa dikalahkan? Iblis tahu. Gereja malah tidak tahu. Gawat. Musuh sudah tahu di mana titik kelemahan gereja, sementara gereja tidak tahu di mana tempat kekuatannya yang ajaib. Kita kembali dalam Wahyu pasal 1. Pasal 1. Wahyu pasal 1. Ini letak kekuatan. Ini letak kekuatan. Ini letak kekuatan gereja, sampai gereja tidak bisa dikalahkan. Ayat 18 saya baca. Dan yang hidup, aku telah mati. Ini kekuatan gereja. Ini korban Kristus. Dia mati dan dia hidup kembali. Kematian dan kebangkitan Kristus. Ini korban yang terbesar yang pernah dipersembahkan oleh manusia siapapun juga di bumi ini. Ini korban terbesar. Lebih besar dari uang, lebih besar dari domba. Seperti raja-raja dulu, Raja Daud, Raja Sulaiman mempersembahkan ribuan domba. Korban ini yang paling besar. Bukan itu yang paling, ini yang paling besar. Yesus mau mati, tapi dia bangkit. Yesus mau jadi korban. Selama gereja Tuhan berpegang pada
korban Kristus, gereja Tuhan tidak terkalahkan. Sudah percaya? Ini kemenangan. Ini kekuatan. Selama gereja Tuhan tidak melepaskan korban Kristus, gereja Tuhan tidak terkalahkan. Dengan kekuatan apapun tuh, apalagi cuma senjata duniawi ini. Selama gereja berdiri atas dasar korban Kristus, bagaikan batu karang yang hidup untuk selama-lamanya, gereja Tuhan tidak bisa dirobohkan. Ini kekuatan. Ini kondisi gereja dalam kekuatan yang prima. Kalau gereja Tuhan kuat daripada kalau dia punya uang. Sekalipun punya uang tidak salah, boleh punya uang, tetapi belum prima. Jumlah banyak boleh, tetapi belum prima. Gereja Tuhan dikatakan kuat kalau gereja Tuhan ditaruh di atas batu karang. Itulah korban Kristus. Kalau gereja Tuhan berdiri di atas korban Kristus, gereja Tuhan tidak akan pernah dikalahkan. Sebab Tuhan yang mengatakan. Dan kuncinya apa? Ada kunci. Kunci maut dan alam maut ada pada tangan. Dalam surat ke jemaat Philadelphia, Tuhan sebutkan itu kunci Daud. Coba kita baca. Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga. Ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ya, kunci kemenangan ini juga disebut anak kunci Daud. Daud seorang raja yang tidak pernah kalah. Daud seorang raja yang tidak pernah kalah. Sekalipun pada waktu itu dia belum secara resmi menjadi suatu panglima, tapi dia sudah bisa mengalahkan Goliat. Dia masih dalam posisi sebagai seorang gembala domba, dia sudah mengalahkan Goliat. Sebagai seorang gembala, dia sudah mengalahkan beruang. Dia sudah mengalahkan singa. Seperti beruang itu dikalahkan, seperti singa itu dikalahkan, begitu juga Goliat yang menghujat Tuhan itu dikalahkan. Dan segala setru di sekitar dia. Selama Daud berperang, Daud tidak pernah kalah. Sehingga kunci ini disebutkan anak kunci Daud. Apa itu kunci Daud? Apa itu kunci Daud? Membuat dia selalu menang. Selalu menang, dia tidak pernah terkalahkan. Apa? Kuncinya di mana? Diletak di senjata? Bukan. Bukan diletaknya senjata. Waktu dia mengalami Goliat, kalau diperhitungkan secara senjata, Goliat punya senjata canggih. Dia punya senjata hanya senjata seorang gembala. Dia punya alih-alih dan batu, 5 batu. Baru dipakai 1 Goliat sudah kalah. Yang 5 masih disimpan. Yang 4 masih disimpan. Baru 1 biji sudah kalah Goliat. Masih ada kelebihan lagi. Jadi dia bukan hanya menang. Dengan 1 batu, Daud sudah menang. Masih ada 4 batu yang lain. Super pemenang. Kita juga mau diangkat oleh Tuhan. Bukan hanya pemenang, tapi super pemenang. Masih ada senjata yang tersisa. Kuat. Apa itu? Apa itu? Apa yang membuat Daud selalu menang? Saya belum bisa menjelaskan secara terperinci pada pagi hari. Soalnya memang panjang. Tapi saya singkatkan. Kunci Daud itu adalah mengecilkan diri, merendahkan diri. Itu kunci yang tidak bisa dilawan. Itu kunci. Itu kunci
kunci kemenangan. Korban Kristus dasar. Tapi kuncinya adalah kalau kita rendah hati. Itu kunci. Itu kunci, saudaraku. Secepatnya kita menjadi tinggi hati, kalah. Permulaan dari kekalahan adalah tinggi hati. Permulaan dari kemenangan dan puncak dari kemenangan adalah rendah hati. Permulaan kemenangan adalah rendah hati. Puncak dari kemenangan adalah rendah hati. Kalau ini merupakan kunci, saudaraku. Baik pembuka maupun penutup adalah kerendahan hati. Kita tidak mungkin dikalahkan. Jadi jangan hanya permulaan kita rendah hati. Setelah berhasil mulai tinggi hati. Ini banyak yang macam ini. Di saat itu kalah. Kunci yang dapat membuka. Kunci yang dapat menutup. Kalau dia membuka tidak ada yang menutup. Kalau dia menutup tidak ada yang membuka. Apa itu? Mulai. Permulaan dengan rendah hati. Akhirnya juga dengan rendah hati. Permulaan dan akhirnya itu rendah hati. Itu kunci Daud. Itu kunci kemenangan Daud. Itu kunci kemenangan yang diberikan oleh Tuhan. Baik kepada Petrus maupun kepada orang-orang berikutnya. Kepada kita sekalian di hari-hari akhir zaman ini. Itu kunci yang jangan kita lepaskan. Itu kunci yang harus kita pegang. Kita menghadapi apapun juga. Kalau kunci ini kita pegang, saudaraku. Dan Tuhan katakan kalau itu dibuka dengan kerendahan hati, tidak ada orang yang bisa menutup. Tapi kalau ditutup juga dengan kerendahan hati, tidak ada orang bisa mengganggu gugat lagi. Pegang kunci. Kita akan melayani Tuhan. Kita akan melayani Tuhan. Dan di hari yang terdekat ini yang paling besar yang kita hadapi adalah kebaktian Natal Persekutuan di Jakarta. Kunci ini. Setiap pribadi harus bawa kunci ini. Rendah hati itu kunci. Jangan ada merasa satu yang harus disombongkan. Tidak ada seorang pun yang bisa harus kita andalkan untuk ditampilkan sebagai kunci. Enggak ada. Gembalamu bukan kunci yang harus diandalkan. Tidak. Kalau gembala itu tidak rendah hati, tidak bisa diandalkan. Tidak bisa. Ini kunci. Kunci, anak kunci Daud itulah kerendahan hati. Siapapun dapat dikalahkan kalau kita rendah hati. Sebab apa? Sebab kalau kita rendah hati, Tuhan yang membela kita. Jangan coba-coba taruh tangan kepada orang yang sudah merendahkan diri. Jangan coba-coba. Sebab Tuhan akan berperang melawan saudara itu. Tuhan bela orang rendah hati. Pegang ini kunci. Segala sesuatu pintu yang tertutup, buka dengan kunci ini. Tuhan percayakan kita dalam kondisi apapun juga. Dan itu yang Tuhan lihat suatu di dalam sidang jemaat yang perlu diberikan kepada sidang jemaat. Dalam Wahyu pasal 1 ini Tuhan tampil. Sekarang dia tunjukkan baik fondasi di mana gereja Tuhan harus berdiri maupun kunci apa yang harus dipegang oleh gereja Tuhan supaya dia tetap tampil bagaikan bintang di tangan kanan Allah dan kaki Dian yang bernyala-nyala. Saudaraku, ini yang perlu kita miliki sebagai suatu persiapan kita. Kita masih punya waktu 1 minggu persiapan. Minggu depan di sini ada kebaktian persekutuan. Sebelum kita ke Jakarta, saya mengundang semua saudara datang dengan segala kerendahan hati. Sebab kita akan dilengkapi oleh Tuhan untuk masuk dalam pelayanan dalam rumah Allah. Tetapi kalau itu merupakan satu peperangan dalam medan peperangan melawan seteru Allah, kita akan dibekali oleh Tuhan dengan ini korban Kristus. Tadi saya katakan senjata ini, kekuatan ini sudah diketahui oleh setan. Setan tahu ini bahwa gereja Tuhan kalau dia selama dia berdiri atas korban Kristus dan memegang kunci maut ini, kunci Daud juga kunci maut ini,
Gereja Tuhan tidak dikalahkan. Setan tahu. Dan kita harus waspada. Coba sudah lihat. Apa yang dilancarkan oleh setan kepada gereja Tuhan sekarang? Menyingkirkan salib Tuhan. Menyingkirkan korban Kristus. Setan berusaha agar di dalam gereja Tuhan tidak digajarkan lagi tentang korban Kristus. Tetapi apa yang diajarkan adalah suatu kemewahan. Suatu janji-janji yang merupakan kesenangan daging ini. Menyingkirkan korban Kristus diganti dengan harta benda seperti yang dialami oleh jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia jemaat yang ketujuh, tapi ini juga berarti kondisi jemaat akhir zaman. Jemaat akhir zaman nanti akan terpengaruh dengan mamon. Menyingkirkan korban Kristus, mengumpulkan mamon sebanyak-banyaknya. Bukan dilarang saudara diberkati oleh, boleh diberkati oleh Tuhan, tapi berkat atas dasar korban Kristus itu kuat. Kalau berkat menyingkirkan, kalau berkat itu untuk menyingkirkan korban Kristus, saya lebih baik katakan jangan terima berkat itu. Sebab itu bukan berkat, itu jebakan. Untuk saudara jatuh miskin, Tuhan katakan, kamu miskin, melarat dan buta, serta telanjang. Itu bukan berkat, itu jebakan dari setan. Setan tahu, gereja Tuhan malah nggak tahu. Itu yang bahaya. Setan tahu bagaimana caranya mengalahkan gereja Tuhan. Setan tahu, gereja tidak tahu. Sehingga gereja nurut saja. Sekarang dikasih tahu. Kuncinya adalah rendah hati. Kuncinya adalah rendah hati. Setan pun tahu itu. Setan pun tahu kalau gereja Tuhan, kalau seorang anak Tuhan, kalau pendeta, gembala rendah hati, dia tahu gereja itu akan berhasil. Tapi dia tahu, dia lihat permulaan kamu rendah hati. Sekarang setelah dipakai, dia akan muji. Dia akan, oh sangkor bukan, belum pernah dengar sangkor 1000 orang. Belum pernah dengar sangkor sekian banyak. Tidak ada pimpinan, kok bisa jadi apa ya apa. Mulai hati, berbunga-bunga dasarnya. Bahaya. Menjadi sombong. Pimpinan sangkor, pimpinan musik, anggota sangkor, anggota musik, seluruh sidang jemaat, jangan tergoda dengan pujian. Nyanyian pujian yang harus kita jaga. Kita jaga sekarang ini. Wah ini hebat ini. Hati-hati, hati-hati. Kalau dibuka dengan anak kunci Daud, ditutup juga dengan anak kunci Daud. Permulaannya rendah hati, akhirnya juga harus rendah hati. Kita ada kesukaan, tetapi bukan untuk sombong. Kita bisa berbangga di hadapan Tuhan atas dasar korban. Rasul Paulus katakan tidak ada satu apapun yang bisa kubanggakan dalam hidup ini kecuali korban Kristus. Kebanggaan semacam itu kuat. Kecuali kekuranganku, tidak ada satu apa yang kita bisa banggakan. Sebab kalaupun Tuhan pakai kita, ini hanya karena korban Kristus. Ini kunci. Jangan lupa korban Kristus di saat saudara dipakai. Bukannya mustahil kita dipakai oleh Tuhan. Bukannya mustahil, sebab dalam kebaktian bersama, ajaran yang kita terima tadi diulangi lagi oleh kesaksian. Di kebaktian bersama itu Tuhan berikan kita karunia-karunia Roh Kudus untuk bisa bekerja. Tapi karunia Roh Kudus itu harus diterima dengan hati rendah, mengetahui bahwa korban itu bahwa karunia itu datang hanya karena Kristus sudah berkorban. Kalau Kristus tidak berkorban, kita tidak dapat karunia apa-apa, nggak dapat. Itu harus kita ingat. Jadi tidak ada apa yang kita banggakan kecuali korban Kristus dan segala kekurangan kita yang dihapuskan oleh Tuhan dalam korbannya. Ini yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Kita bangkit berdiri, kita melakukan nyanyian di atas korban.
54, Psalm 54. Kita lakukan nyanyian ini sementara kita bangkit berdiri. Kita mengagungkan Tuhan. Psalm nomor 54. Di atas korban. Kita melakukan bait pertama lebih dahulu. Haleluya. Selalu ucapkan kata-kata ini dari hati yang mau menyembah Allah. Dirikan korban hidupku, tak ingin Tuhan melepaskan diriku dari kuasa di atas korbanmu, ku alaskan tangisanku. Di atas korbanmu, ku percayakan hidupku. Di atas korbanmu, ku akan menang atas semua, dan ku menjadi milikmu selamanya. Dua. Jadikanlah aku rumahmu yang kudus, yang berkenan selalu di hatimu. Haleluya. Senantiasa rela mempersembahkan korban tabisan kita angkat tangan kita menyembah Allah. Kur. Di atas korban alaskan tabisan, di atas korban ku percayakan hidupku. Haleluya. Di atas korban akan menang atas semua, dan ku menjadi milik. Kur, kita menyembah Allah mengakui korban Kristus. Atas korban di atas korban ku percayakan diriku. Haleluya. Di atas korban ku akan menang atas semua, dan ku menjadi milikmu selamanya. Kor, biar kita meletakkan dan yakin kita ada di atas korbannya. Haleluya. Di atas korban akan hidupku. Di atas korban akan menang atas semua,
jadikan kata-kata ini sebagai penyembahan kepada Allah. Haleluya, haleluya. Alaskan tabisan di atas korban, ku percayakan hidupku. Di atas korban, ku akan menang atasmu, dan ku menjadi milik kor. Dengan kita menyembah Allah, kita lakukan kor. Jika saudara ingin menyembah Allah, sembahlah Dia dengan rohmu dan dengan kebenaran. Dengan roh Tuhan menguasai rohmu, menyembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Kami hanya menang selama kami berada di atas korban-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 Berikan mata kami memandang Dikau Tuhan. Sedalam-dalam Engkau izinkan kami memandang Engkau, agar kami menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kunci ini Tuhan Engkau pun berikan kepada kami seperti Engkau sudah berikan kepada Daud. Berikan kepada kami juga sidang jemaat di akhir zaman. Kami membutuhkan kekuatan daripada-Mu untuk menang atas segala godaan, segala tantangan, agar kami bisa berdiri bersama Dikau Tuhan, duduk bersama Dikau dalam kerajaan-Mu 1000 tahun lamanya, dan selanjutnya bersama Engkau untuk selama-lamanya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar penjelasan firman-Mu
menjadi semakin jelas, semakin terang dalam pikiran kami, dalam akal budi kami, sampai di dalam hati kami untuk kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan menamatkan kebaktian kita dan kita akan menyanyikan sebuah nyanyian. Dan dalam kesempatan itu kita akan persembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dan persembahan ini akan kita gunakan untuk pembiayaan kebaktian Natal Persekutuan di Jakarta yang akan datang. Tuhan memberkati kita sekalian. Kulihat Tuhanku di atas salibnya. Kulihat Tuhanku di atas salibnya, dalam sengsaranya di sana. Dia telah tunduk pada Bapa. Dia telah tunduk pada